Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar tetangga semua? Ketemu lagi bersama saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Kalau kemarin kita udah lihat-lihat ya sekilas tentang kota Madinah. Sekarang saya mau ajak kalian lihat-lihat tentang kota Mekah. Di samping saya ini ada Masjidil Haram tetangga. Tapi saya mau cerita sedikit sejarah tentang kota Mekah. Ikutin videonya ya tetangga. Jalan-jalan bersama tetangga online kamu. Kita jelajahi tempat baru yang pastinya seru. Ramadan tetangga online makin seru, lain daripada yang lain. Lain daripada yang lain. Kita jelajahi tempat baru yang pastinya seru. Ramadan tetangga online. Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ke kota Mekah udah pasti tujuan utamanya buat ibadah. Tapi mudah-mudahan dengan ini perjalanan kita dilancarkan oleh Allah SWT. Amin. Jadi kemarin saya dari Madinah lanjut ke Mekah buat umroh. Sebelumnya kami ambil niat umroh dulu di Masjid Miqat Zulhulaifah atau Masjid Bir Ali. Konon dulu Sayyidina Ali bin Abi Thalib bikin banyak bir atau sumur di sini. Suasananya khas Timur Tengah. Banyak pohon kurma dan warna bangunan sekitar kayak warna gurun. Oh iya, selain di masjid ini ada lagi beberapa titik miqat. Salah satunya Masjid Tan'im. Ceritanya, dulu tempat ini jadi persinggahan Sayyidah Aisyah waktu ambil niat umroh. Sampai sekarang tetap ramai, jadi titik awal jamaah umroh buat mulai ibadah. Ini kita mau naik kereta cepat. Shinkansen. بعد دقائق قليلة من الآن متمنين لكم رحلة سعيدة. Emang bener ya, bait Allah seagung itu. Suasana di dalamnya tuh langsung bikin tenang, rindu, sekaligus bikin saya merasa kecil. Di sini saya nggak bakal bahas arsitekturnya ya tetangga, kurang pantas deh rasanya. Yang jelas rasanya di sini nyaman dan wangi. Dan buat pembangunannya bener-bener dikerahkan yang terbaik nih. Perawatannya juga diperhatiin banget, baik di area Masjidil Haram, terutama di Ka'bah maupun di bagian luarnya. Selalu dilakukan maintenance atau perawatan. Definisi kerja sambil main loh, yang naik mobil-mobilan. Namanya juga tempat ibadah terbaik, jadi harus diusahakan bersih dan senyaman mungkin. Semoga Allah undang kita tetangga online semua untuk berdoa dan ibadah langsung di rumah Allah. Amin. Sekarang saya mau ajak tetangga jalan-jalan nih ke tempat-tempat penting di kota Mekah.
Tapi kali ini saya nggak sendiri, karena saya udah ditemanin Mas Parmadi, Mutawif yang dampingin kami sekeluarga. Ya tetangga, seperti saya udah bilang tadi di opening kalau saya bakal ngajak kalian city tour ke kota Mekah. Dan sekarang kita udah bareng Mas Parmadi nih. Nah kita sekarang ada di mana nih Mas? Sekarang kita berada di Jabal Thur, yang mana sama-sama kita ketahui juga pernah Nabi SAW melaksanakan hijrahnya dari kota Mekah ke kota Madinah. Nanti ada goa di atas sana. Nah, dan itu pun goanya nggak seperti kayak Indonesia gede kan, kalau di sini kecil aja. Itu cukup untuk 2 orang. Dan Nabi SAW itu bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nanti masalah sejarahnya nanti kita jelaskan di dalam mobil saja. Ikutin terus ya tetangga, yuk. Jalan-jalan bersama tetangga online kamu. Kita jelajahi tempat baru yang pastinya seru. Ramadan tetangga online. Oke tetangga, ini sebagai gambaran ya kalau kalian nanti insya Allah berkesempatan ke Tanah Suci. Jadi di sini ada yang namanya city tour. City tour itu biasanya singgah ke tempat-tempat yang bersejarah dalam Islam gitu. Seperti tadi ya Bukit Tur, dan bakal nanti dijelasin lebih lanjut sama Mas Parmadi di depan. Nah gimana nih Mas sejarahnya Mas? Jabal Thur itu berkaitan dengan sejarah hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah pada tahun 622 Masehi. Semua suku yang ada di Mekah ketika itu berkumpul di Darun Nadwah. Apapun permasalahan yang ada di Mekah, mereka rapat di situ. Dan ketika Nabi SAW telah menyatakan bahwasanya beliau adalah seorang Nabi, seorang Rasul, maka terjadilah pada tahun 622 Masehi orang kafir Quraisy melaksanakan rapat, yang mana rapat itu mereka mengatakan bahwasanya bagaimana cara untuk mencegah dakwah Nabi. Di situ ada beberapa pendapat mengatakan bahwasanya cara untuk menghentikan dakwah Nabi itu adalah dengan cara menangkap Nabi, dimasukkan ke dalam peti dan ditaruh di samping Ka'bah. Dan enggak dikasih minum, enggak dikasih makan, biar Nabi SAW meninggal dalam keadaan tersiksa. Dan itu dibantah oleh anggota lainnya bahwasanya itu adalah perbuatan yang tidak mencerminkan kemanusiaan. Biadab ya? Terlalu biadab kali, karena ini menyiksa kan. Kemudian timbul usulan kedua dengan cara langsung masuk ke rumah Nabi dan Nabi. Di situ disetujui deh. Strateginya nggak boleh satu orang yang kalau satu orang nanti akan ada kayak saling menyalahkan. Jadi caranya bagaimana? Harus diutus per orang dari setiap kabilah, dari setiap suku. Jadi ada 14 suku ketika itu. Jadi harus diutus per kafilahnya, per sukunya satu orang yang paling tangguh. Kemudian malaikat Jibril mendengar akan rapat itu. Kemudian disampaikan ke Nabi dan mendapatkan perintah juga dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Nabi SAW mesti hijrah dari Mekah ke Madinah malam hari ini. Kemudian Nabi SAW ketika mendengar bahwasanya perintah itu telah datang, Nabi SAW langsung pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika siang, Nabi SAW mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perintah bahwasanya saya harus hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Dan itu Nabi SAW meminta kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk menemani Nabi dari hijrah ini. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bukan menolak, akan tetapi langsung mengiyakan. Setelah itu Nabi SAW pada malam hari Nabi SAW bersiap-siap melaksanakan sholat tahajud. Di situ orang kafir sudah mengelilingi rumah Nabi. Akan tetapi di situ datanglah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu sudah membuat seperti tembok di mana tidak bisa melihat Nabi, padahal antara Nabi dengan kafir Quraisy itu sangat dekat. Kalau dijangkau pakai tangan mungkin sudah dapat. Akan tetapi Allah menolong dengan cara apa? Dengan cara ditutup dengan tembok, kan? Baik itu di depan, baik itu di belakang. Nabi SAW itu berjalan melaksanakan persiapan, semua pembekalan apa yang dibutuhkan ketika hijrah. Nabi SAW dilakukan depan orang kafir Quraisy. Akan tetapi kafir Quraisy tidak melihat. Setelah Nabi SAW mempersiapkan semua bekalannya, Nabi SAW meminta kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan Nabi di tempat tidur. Kemudian Nabi SAW keluar dari rumahnya dan menaburkan pasir. Dan orang kafir Quraisy itu 14 orang ini tertidur pulas. Kemudian Nabi SAW keluar dan bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian sama-sama Nabi SAW pergi ke Jabal Thur. Kalau dilihat
dalam peta, Nabi SAW itu arah ke Madinah itu bukan ke Jabal Sur, akan tetapi ini kebalikan untuk buat strategi. Nabi memutar dulu. Tapi sesampai Nabi di Jabal Sur, Nabi SAW tinggal di situ selama 3 hari 4 malam. Sebelum sampai di Yatsrib ataupun dia dikenal sekarang dengan kota Madinah Al-Munawwarah, Nabi SAW pernah singgah di daerah namanya Kuba, Masjid Kuba. Masjid pertama kali yang dibangun oleh Nabi SAW. Nabi SAW melaksanakan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah yaitu pada tahun 622 Masehi. Mungkin itulah sejarah dari hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Dan bisa kita lihat ini adalah pagar dari Arafah. Balik dari pagar ini itu adalah batas Arafah. Jadi jamaah haji pada tanggal 9 Zulhijjah melaksanakan wukuf di Arafah di dalam sini. Jadi kalau jamaah haji wukufnya di luar tanah Arafah itu hajinya tidak sah. Nah, jadi yang pakai tenda itu selain di Mina juga di Arafah ya? Di Arafah. Menginap juga itu, Mas? Kalau di Arafah ini nggak menginap. Dan kemudian di Arafah ini terdapat namanya Jabal Rahmah, yang mana Jabal Rahmah itu mempunyai sejarah 3 nabi, baik itu Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Adam alaihissalam. Oke, tetangga online. Nah, sekarang kita lagi mau ke Jabal Rahmah ya, Mas? Ya, Jabal Rahmah. Tetangga ini, saya sorry ya, nggak bisa turun karena memang perjalanannya tuh diringkas. Mudah-mudahan kalau kalian ada waktu, ada kesempatan bisa kesini dan bisa ngerasain langsung gimana sih vibes-nya dan ngebayangin oh gini gitu. Sebenarnya nggak mesti mirip, tapi ketika lihat aslinya, itu langsung hati itu mencelos gitu. Apa bahasa ini saya mencelos ya? Iya gitu. Terkagum-kagum. Terharu ya, terharu tetangga. Oke, ikutin terus ya videonya dan jangan sampai batal puasanya. Oke, ini udah masuk kawasan nih. Udah masuk kawasan Arafah. Ini di tanah Arafah. Jadi tenda-tendanya di sini. Sini. Cuman sekarang lagi nggak ada tenda kan. Cuma toiletnya juga nggak semua dihidupin airnya. Karena juga nggak digunain kan untuk hari-hari biasa. Oke tetangga, sekarang kita udah ada di depan Jabal Rahmah ini. Jabal Rahmah. Jabal Rahmah. Nah ini tetangga. Kita sudah berada di daerah Arafah. Di Jabal Rahmah ini terdapat 3 sejarah Nabi. Baik itu Nabi SAW, Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau lihat dari tubuhnya itu adalah titik di mana Nabi Adam alaihissalam dan Sayyidah Hawa itu bertemu. Bagaimana pertemuannya itu karena bantuan Allah Subhanahu wa taala juga, karena ada targetnya. Nabi Adam alaihissalam juga mempunyai target. Siapa targetnya? Itu adalah malaikat Jibril. Masya Allah. Nah, maka dipertemukanlah di Jabal Rahmah. Kemudian sejarah yang kedua itu berkaitan dengan haji wada Nabi, yang mana itu khutbah terakhir Nabi. Jadi kalau haji wada itu haji perpisahan, haji terakhir Nabi, yang mana dalam haji wada Nabi SAW pernah berkhutbah. Dalam khutbahnya Nabi SAW menyampaikan bahwasanya agama Islam itu telah sempurna. Jadi risalah Nabi SAW itu telah selesai, telah sempurna. Yang mana ayat terakhir yang turun ketika itu adalah berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditukumul Islam madinah. Ketika Nabi SAW melaksanakan khutbah ketika itu telah menyampaikan bahwasanya Islam itu telah sempurna. Jadi sahabat-sahabat Nabi semuanya gembira ketika itu. Akan tetapi ada sahabat Nabi yang menangis. Ada mengatakan bahwasanya itu adalah Sayyidina Abu Bakar, ada juga mengatakan bahwasanya itu adalah Sayyidina Umar. Maka ditanya oleh beberapa sahabat, bagaimana engkau bisa bersedih wahai sahabat Nabi? Sedangkan Nabi SAW telah menyampaikan bahwasanya agama ini telah sempurna. Bukankah ini menjadikan kabar gembira? Apa jawaban dari sahabat yang menangis ini?
saya bukan menangis hal yang agama ini telah sempurna, akan tetapi yang saya tangisi adalah ketika agama ini telah sempurna, maka risalah Nabi telah selesai dan kita tidak lama lagi akan berpisah dengan Nabi SAW. Ini kalau saya menceritakan dengan haji wadaknya Nabi ini, khutbah Nabi, saya selalu merinding gitu ya. Kemudian dalam sejarah ketiga itu adalah sejarah dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu mengalami mimpi. Dalam mimpi itu Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anak semata wayangnya, anak satu-satunya, yaitu adalah Nabi Ismail. Dan 3 hari juga Nabi Ibrahim alaihissalam merenungkan mimpi itu dan mendapatkan jawaban di Jabal Rahmah bahwasanya mimpi itu adalah suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anak dari Ibrahim, itu adalah Nabi Ismail alaihissalam. Maka nanti kita akan melewati Mina, dan di Mina itu terdapat jamarat, tempat orang melontar jumrah, dan ada juga namanya Jabal Qurban. Jabal Qurban itu adalah tempat Nabi Ismail disembelih. Bukan di sini sembelihnya, tapi di Jabal Qurban di Mina. Nah, di sini hanya Nabi Ibrahim mendapatkan jawaban atas mimpi itu. Mas Parmadi, saya pernah lihat ada yang naik-naik gitu. Ini kita boleh naik gak? Kalau untuk sekarang itu ditutup karena mungkin ada perbaikan juga. Karena mungkin melihat sebelumnya juga banyak dari jemaah umroh ataupun jemaah haji yang coret-coret di batu. Kayak karena melihat ini ada Jabal Rahmah, Bukit Kasih Sayang. Jadi ada beberapa dari jemaah, itu bukan dari Indonesia saja, dari berbagai negara saya sudah lihat, itu membuat nama ataupun menulis nama pasangannya di situ. Nah, jadi lumayan agak tercoreng lah kan, agak kotor lah di atas. Jadi ditutup lagi, dulu dibuka. Mudah-mudahan next time-nya udah bisa dibersihin biar bisa dibuka lagi, dan mudah-mudahan tetangga online yang kesini juga tetap jaga kebersihannya. Masa kau mau disembelih sama ayahmu sendiri gitu kan? Kayak gitulah godaan ke Nabi Ismail. Tapi apa yang dilakukan Nabi Ismail yaitu dilempar setan itu pakai batu. Kemudian nggak cukup itu, pergi ke Nabi Ibrahim. Masa kamu menyembelih anak satu-satunya yang sudah lama ditunggu, kemudian disuruh menyembelih? Dan itu jawaban Nabi Ibrahim apa? Tidak ada dengan jawaban, langsung melempar. Kemudian pergi ke Siti Hajar, digoda juga nggak dapat. Dilempar pakai batu. Makanya ada jamarat, melempar batu, melempar jumrah sebanyak 3 kali kan, 3 tempat, Ula, Wusta, dan Aqabah. Sejarahnya dari itu tadi. Dan kita lihat di depan kita itu adalah jamarat, tempat melempar jumrah. Itu yang di tenda putih, itu tempat melempar jumrahnya. Bolehlah kita turun ya. Jadi yang putih-putih itu. Iya. Itu Aqabah, Wusta, Ula sana. Oh, oke. Jadi ada 3 kan? 1, 2, 3. Jadi jamaah haji itu melontar jumrah di sini. Jadi tangga-tangga untuk naik ke atas tuh sini. Itu jamarat. Objek yang dilempar apa? Batu situ ya, dinding, kasih dinding aja. Itu kan ada dinding tuh, kelihatan di bawah. Itu lempar ke dinding aja. Jadi dibuat dinding di situ. Jadi seolah-olah di situ kita melempar setan di situ. Dulu saya waktu kecil ngebayangin di batu itu ada setannya dilemparin. Enggak. Tapi apakah setan ini merasakan? Merasakan. Ya. Mudah-mudahan lah semua jamaah ataupun semua kita yang belum pernah ke jamarat untuk melaksanakan haji, mudah-mudahan secepatnya bisa melaksanakan haji. Ini saya lihat dari tadi banyak banget burung dara, Mas, di tempat-tempat di sini tuh. Kemarin saya di Madinah juga rame. Iya. Di Mekah juga itu. Ada ceritanya nggak tuh? Statement orang aja kan. Ataupun ada juga pendapat lain mengatakan bahwasanya ini anak pinak dari burung yang ada di Jabal Thur, di mana Allah mengutus 2 burung merpati sepasang untuk berdiam diri pas di pintu goanya. Oh iya. Jadi ada pendapat ulama mengatakan bahwasanya ini anak pinak dari 2 burung tadi. Ada juga wallah alam lah, itu kan ada juga statement aja. Oh iya. Wallah alam. Saya juga belum dapat yang
yang pastinya, tapi saya juga pernah belajar juga, yaitu memang Nabi SAW pernah dibantu oleh 2 burung tadi. Tapi kalau yang sekarang kita lihat ini nggak tahu kan itu anak pinaknya atau yang mananya, saya nggak tahu. Ya tetangga gimana? Udah nggak sabar ingin ngelemparin setan di Jamarat. Langsung aja daftar haji ya. Ya kalau Daftar haji reguler, segera. Daftar haji segera. Kalau reguler itu berapa tahun ya? Kita ya? Kayaknya 25 tahun ya, 25 atau tahun nggak tahu ya. Nggak Saya tahu ya? kurang tahu juga kan, Benar-benar. kurang mengikuti kemenak juga kok sekarang. Benar-benar, karena kan ada juga ya yang beda-beda ya. Tiap kota biasanya tuh Jakarta berapa tahun, nanti Bandung berapa tahun. Yeah. Biasanya kuotanya beda-beda tergantung daerahnya tetangga. Ya mudah-mudahan kita semua bisa pergi haji ke Tanah Suci ini. Amin, amin, amin. Kalau mau cepat haji ya Furoda. Kirain mau ngasih tahu tips apa? Mau Furoda kan. Kalau reguler ya jalur langit ada nggak? wallah ada. Oke tetangga, sekarang kita udah ada di depan Jabal Nur. Jabal Nur. Ceritanya gimana nih Jabal Nurnya? Nah, jadi kita berada di depan Jabal Nur, yang mana Jabal Nur ini di atasnya itu terdapat Gua Hira, tempat Nabi pertama kali menerima wahyu. Nah, jadi balik dari sejarah awal, bahwasanya ketika Nabi SAW berumur 38 tahun, Nabi SAW mendaki ataupun berdiam diri di Gua Hira pertama kali pada umur 38 tahun. Kenapa Nabi SAW mendaki? Kenapa Nabi SAW berdiam diri di sana? Karena Nabi SAW ingin terhindar dari orang Mekah ketika itu, yang mana orang Mekah banyak berbuat maksiat. Jadi Nabi SAW untuk terjaga dari hal semua itu, Nabi SAW pergi berdiam diri di Jabal Nur. Kemudian pada umur 40 tahun, disitulah Nabi SAW mengalami pertama kali, yang mana didatangi oleh malaikat Jibril. Yang pertama kali juga Nabi SAW melihat wujud asli dari malaikat Jibril. Yang mana kalau dilihat dari satu riwayat, nah malaikat Jibril ini satu sayapnya itu bisa menutupi sebagian bumi. Jadi ketika Nabi SAW sampai di situ, didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian dipeluk Nabi Muhammad dan dikatakan Iqra. Jadi dari 5 ayat ini Nabi SAW mendapatkan wahyu pertama kali di Jabal Nur di Gua Hira. Kemudian Nabi SAW ketika sudah dipeluk, kemudian malaikat Jibril terbang, kemudian Nabi SAW pulang bertemu dengan Sayyidah Khadijah dan minta diselimuti. Berarti ini kalau misalnya tetangga online mau naik ke atas bisa mas? Bisa. Bisa? Kalau mau naik ke atas bisa, di situ ada tangganya nanti. Oke. Bisa masuk ke Gua Hira? Bisa. Tapi harus ngantri kita, itu ngantri itu biasanya. Oh itu putih-putih, diem itu ngantri itu? Ngantri, karena Gua Hira itu kecil. Nah di dalam gua biasanya pada ngapain? Ada yang sholat sunnah di sana, ya banyak-banyak kan. Kadang cuma duduk aja, kadang cuma foto-foto aja di situ. Cuma nggak ada toilet di atas. Oh, pastiin nggak kebelet ya tetangga. Oke, kita lanjut ke tempat berikutnya. Oke. Perjalanan lanjut ke tempat lain seperti makam Ma'la. Di sini keluarga Rasulullah yaitu Siti Khadijah juga anaknya Qasim dan Abdullah dimakamkan. Jujur, saya cuma jalan-jalan sebentar aja nih tetangga, tapi semoga ada manfaatnya ya dan bikin semangat buat ziarah ke Tanah Suci. Semoga Allah kasih kita jalan terbaik buat kesini dan pastinya di waktu kita yang terbaik juga. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, gimana tetangga online? Udah ngikutin jalan-jalan saya tadi? Maaf ya, videonya agak panjang dan nggak terlalu banyak karena beberapa tempat itu ditutup, jadi kita nggak bisa masuk. Mudah-mudahan tetangga online yang nonton bisa segera dipanggil ke Baitullah. Segitu dulu, Rizky Abadi pamit undur diri. Semoga menginspirasi. Ciao.